Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke analisisnya. Kita balik lagi pakai data shared ini, dan kita mau menghitung alpha diversity. Jadi dalam menghitung alpha diversity ini saya akan menggunakan fungsi dari package vegan. Makanya di sini saya load library vegan. Di vegan itu ada beberapa fungsi yang langsung menghitung indeks alpha diversity menggunakan beberapa indeks yang biasa digunakan, yaitu Shannon, Simpson, dan inverse Simpson. Dan juga saya akan menghitung jumlah spesies yang ditemukan atau species richness atau observed species. Itu juga ada fungsinya di vegan dengan fungsi spec number. Oke. Jadi dari shared ini saya grup lagi berdasarkan grup atau sampelnya. Kemudian untuk menghitung indeks alpha diversity-nya saya menggunakan summarize lagi. Nah, pertama observed species atau species richness itu kita menggunakan fungsi spec number dari value ya, karena jumlah richnya tadi ada di kolom value. Kemudian Shannon. Nah, ini kita menggunakan fungsi diversity. Jadi kalau kita lihat di sini diversity. Nah, ini untuk menghitung indeks-indeks diversity seperti Shannon, Simpson, dan Fisher. Nah, jadi kita tulis di sini diversity, terus X-nya atau datanya adalah value, dan kita tulis indeksnya di sini apa. Karena ini Shannon, kita tulis Shannon, itu ya. Kemudian kita lakukan yang sama untuk indeks yang lain, yaitu saya di sini mau menghitung Simpson menggunakan sama diversity, indeksnya Simpson. Kemudian inverse Simpson, saya tulis INV Simpson, diversity, value, indeksnya inverse Simpson. Oke, coba kita run. Ya, hasilnya langsung ada ya. Observe spesiesnya berapa, Shannonnya berapa, Simpsonnya berapa, dan indeks inverse Simpsonnya berapa. Oke, di sini mau saya tulis sebagai alpha div. Oke. Sekarang kita ingin plot hasil alpha diversity-nya berdasarkan grup tadi ya. Berdasarkan grup hari keberapa, apakah hari awal dan hari-hari akhir. Nah, itu berarti kita harus menggabungkan data frame atau table dari alpha div ini dengan metadata. Kemudian kita plot hasilnya menggunakan ggplot. Jadi bisa saya tulis alpha div. Saya ingin join. Kita left join. Ini alpha div dengan metadata jumlah datanya sama ya. Jadi nggak masalah pakai left join atau right join atau inner join. Di sini saya pakai left join aja. Left join dengan metadata. Ya, kolom yang sama yaitu grup. Jadi harusnya dia otomatis join berdasarkan grup. Ya, join by group. Oke. Terus saya mau untuk ggplot saya harus pindahkan dulu matriksnya. Jadi Shannon, Simpson, dan lain-lainnya itu mau saya pindahin dia jadi kolom sendiri yaitu matrix, dan nilai masing-masing indeksnya di kolom sendiri yaitu value. Nah, itu saya menggunakan pivot longer. Kolomnya yaitu spec, Shannon, Simpson, dan inverse Simpson.
kemudian names to itu matrix, values to kita sebut aja values. Oke. Ya, jadi datanya akan jadi seperti ini. Satu sampel ada 4 baris untuk tiap matriksnya. Ya, jadi kolom matriks ini isinya observed species, Shannon, Simpson atau inverse Simpson. Terus values-nya berapa? Jadi observed species value-nya segini, Shannon segini, Simpson segini, itu untuk sampel yang sama yaitu F3D0. Oke. Nah, di sini saya langsung pipe ke ggplot. ggplot datanya dari pipe, kemudian kita berarti tulis aesthetics-nya, X-nya. Ini kita mau box plot kan ya. Box plot untuk membandingkan tadi alpha diversity di hari-hari awal sama alpha diversity di hari-hari akhir. Berarti X-nya itu adalah day group ya. Kemudian Y-nya adalah value. Oke. Kemudian untuk matriksnya kita mungkin bisa pakai color. Kemudian saya tulis geom box plot. Jadi seperti ini plotnya. Untuk perbandingannya, inverse Simpson yang merah, yang hijau ini observed species, Shannon yang biru, Simpson yang ungu. Nah, permasalahannya masing-masing indeks ini kan range-nya berbeda jauh ya. Observed species itu range-nya di ratusan, sementara Shannon dan Simpson ini range-nya sangat kecil, yaitu di bawah 5. Jadi agak nggak make sense ya dibikin plot seperti ini. Lebih bagus saya pisahin plotnya satu-satu, jadi dibikin grid, dibikin facet, yaitu dengan cara facet wrap. Kemudian kita yang di facet adalah matrix. Jadi di sini color matrixnya kita hapus saja. Matrixnya itu bukan berdasarkan color, tapi kita bagi berdasarkan facetnya. Ya, coba kita ulang. Oke, sudah pisah, tapi aksis Y-nya, Y-aksisnya itu masih sama. Jadi masalahnya masih sama, yaitu Shannon Simpson-nya itu terlalu rendah ya. Jadi di bawah banget. Nah, ini kita tambahin scales. Itu free Y. Untuk supaya Y-aksisnya itu bisa beda-beda tiap facetnya. Ya, jadi hasilnya seperti ini, lebih enak dilihat kan. Jadi lebih terlihat perbandingannya. Ini untuk D0 sampai D9, D141 sampai D150. Pertanyaannya, ini mungkin beberapa kelihatan bedanya, seperti observed species D141 sampai D150 ini kelihatan lebih tinggi, tapi walaupun memang secara range-nya masih overlap banget. Jadi kita ingin tahu apakah perbedaannya ini signifikan atau enggak. Nah, itu sebenarnya kita bisa tes sendiri pakai t-test atau Wilcoxon test, tapi kita bisa juga langsung tes di ggplot, yaitu menggunakan namanya stat compare means. Jadi nanti hasilnya langsung muncul di plotnya juga. Di sini metodenya kita tulis t-test. Ya. Jadi langsung ada hasil t-testnya, p-value-nya berapa. Jadi bisa dilihat sebenarnya yang signifikan cuma yang observed species ya. Yang lain walaupun terlihat ada sedikit perbedaan, D141 sampai D150 itu sedikit lebih tinggi seperti di inverse Simpson dan Simpson. Shannon juga dia lebih tinggi sedikit. Cuman berdasarkan tes statistik t-test, mereka tidak signifikan perbedaannya. Sedangkan yang observed species dia
p-value-nya 0,00037 atau di bawah 0,05 sehingga dia dianggap signifikan. Kemudian saya mau rapihin sedikit plotnya. Itu hasilnya ini kan dia ada di kiri ya, di kolom yang D0 ini. Jadi saya mau pindahin ke tengah dengan cara kita tulis label X, yaitu posisi X-nya itu 1,5, berarti kan di tengah. Kemudian H-just-nya itu 0,5 atau dia rata tengah. Oke. Untuk metodenya sendiri, apakah kita pakai t-test atau Wilcoxon test? Seperti yang mungkin udah kalian tahu juga, t-test itu dia mengasumsikan datanya itu terdistribusi secara normal. Sedangkan Wilcoxon test itu disebutnya non-parametric test, dia tidak mengasumsikan distribusi datanya. Jadi sebenarnya lebih aman kalau mau pakai Wilcoxon test, tapi bisa juga kalian lakukan analisis normality dulu untuk menentukan distribusi datanya itu normal atau enggak. Tapi di sini kita nggak lakukan dulu. Tapi kalau mau lihat Wilcoxon test bisa kita coba. Ini tinggal metodenya kita ganti jadi Wilcox test. Dan hasilnya kurang lebih sama ya. Yang signifikan cuma yang observed spesiesnya doang. Sementara yang lain itu nilai p-value-nya di atas 0,05. Terus juga di sini bisa juga kita tentukan kita mau pakai paired t-test atau paired Wilcoxon test atau enggak. Dengan kita tulis di sini paired true or false. Jadi defaultnya itu false, jadi bisa kita tulis true di sini. Oke. Dia ngasilin warning, bukan warning malah error. X and Y must have the same length. Jadi sepertinya data kita day 0 sampai 9 dan day 141 sampai 150-nya itu jumlahnya nggak sama. Coba kita cross check ya. Dari metadata kita group by day group. Kemudian kita count. Ya, day 0 sampai 9 lebih sedikit daripada dari 141 sampai 150. Mungkin memang dari data yang saya ambil memang dia nggak lengkap, ada perbedaan jumlahnya. Tapi biasanya kalau di analisis longitudinal seperti ini, kita menggunakan paired t-test atau paired Wilcoxon test karena itu kita menggunakan individu yang sama, kita membandingkan before after atau day 0 dan day kesekian itu biasanya menggunakan paired t-test atau paired Wilcoxon test. Tapi juga karena ini kita kelompokkan day-nya, kita tidak membandingkan individual harinya day 1 dengan day 140, tapi kita membandingkan kelompok day 0 sampai 9 dan day 141 sampai 150, yang artinya dalam satu grup itu juga ada terdiri dari beberapa sampel juga. Saya argue juga nggak cocok sebenarnya pakai paired. Jadi di awal sudah benar nggak apa-apa, kita nggak usah pakai paired. Ini kita false saja. Jadi ini udah cukup valid menurut saya hasilnya. Ya sekian untuk video analisis hari ini. Kita akan bahas mengenai rarefaction di video selanjutnya.